Kalau kita bicara organ lain selain paru, tentu bisa bikin serangan jantung, kemudian stroke, kemudian ada sumbatan pembuluh darah yang mengakibatkan berbagai macam kerusakan organ-organ lainnya. Atau nicotine replacement therapy. Jadi sudah ada obat farmakologis atau obat-obatan yang bisa membantu seseorang untuk berhenti merokok. Namun terkadang subjek atau individu tidak bisa berhenti merokok sendirian. Dia butuh pendampingan. Bertemu kembali di program terbaru Rumah Sakit Permata Cibubur, Bincang Sehat Permata. Hari ini bertepatan dengan tanggal 31 Mei yang diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Kita katakan stop dulu untuk merokok karena apa? Selain membuat kantong bolong yang pastinya kesehatan paru-paru kita pun akan terganggu. Nah, hari ini kita sudah bawa Dr. Januar, spesialis paru konsultan yang akan memberikan pencerahan untuk sahabat Permata. Kenapa sih kita harus memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia? Kepada Dr. Januar, silakan dok. Kenapa dok? Itu dok harus penting diperingati dok. Oke, baik, terima kasih Mbak Rina dan semua sobat Permata. Jadi Hari Tanpa Tembakau Sedunia perlu kita peringati Mbak Rina ya. Jadi kenapa? Kalau kita mendengar suatu berita musibah Marina, misalnya katakanlah ada kapal tenggelam, ada bencana alam dengan jumlah korban jiwa yang puluhan ribu, kita pasti akan shock ya. Tapi bisa kita bayangkan bahwa kematian akibat rokok Marina 8 juta orang per tahun. Bisa kita bayangkan ya. Dan itu tentu angka yang sangat tinggi, bisa besar, betul mungkin seperti Provinsi Jakarta Marina ya. Jadi penduduk Jakarta sekitar 8-10 juta ya. Jadi cukup banyak orang yang meninggal dunia, bisa kita bilang rokok itu telah membunuh begitu banyak orang, 8 juta per orang, 8 juta orang per tahun gitu ya. Dan ini diperkirakan dari 8 juta itu 1,3 juta Marina adalah orang second hand atau third hand smoke. Jadi orang yang perokok pasif atau anak atau istri yang tidak secara langsung kena asap rokok tapi kena sisa atau residu di suami atau bapaknya. Pajanannya gitu ya dok ya. Oke. Jadi ini penting banget ya, kita harus selalu memperingati Hari Tanpa Tembakau. Ya, karena selain yang tadi angka kematian yang sudah begitu nyata, juga begitu banyak mudarat terhadap berbagai macam organ tubuh. Bisa kita bilang paru, jantung, kemudian stroke, kemudian juga berbagai macam penyakit lainnya juga diakibatkan oleh pajanan rokok Marina. Nah dok, sebenarnya apa sih dampak rokok itu sendiri untuk kesehatan paru-paru manusia dok? Baik yang tadi dokter katakan aktif maupun pasif. Silakan dok. Baik Marina, jadi rokok ini memberikan dampak yang begitu buruk terhadap seluruh sistem kita Marina ya, terutama sistem pernapasan. Kalau kita bicara sistem pernapasan yang sudah kita sangatkan adalah dampak yang diakibatkan oleh rokok tentu adalah kanker paru. Dan kanker paru ini sudah tertulis begitu besar di bungkus rokok Marina. Kemudian yang berikutnya adalah pajanan asap rokok jangka panjang juga dapat mengganggu saluran napas. Atau kita juga sering mendengar istilah PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Ini merupakan ada pelambatan udara Marina, ada pelambatan udara di saluran napas, sehingga keluhannya seperti orang asma Marina. Ada bunyi kayak bengek gitu ya, artinya napas berat. Kemudian juga pada anak-anak yang sering terhirup baik itu asap rokok langsung maupun residu atau sisa yang nempel di tubuh orang tuanya, ya terkadang anak-anak kecil itu akan mengalami batuk berkepanjangan. Gitu. Dan kalau kita bicara organ lain selain paru, tentu bisa bikin serangan jantung, kemudian stroke, kemudian ada sumbatan pembuluh darah yang mengakibatkan berbagai macam kerusakan organ-organ lainnya Mbak Ina. Jadi memang sangat banyak sekali efek negatifnya gitu ya dok ya? Benar. Baik dok. Nah dok, banyak nih orang yang bilang sudah terlanjur merokok sejak kecil. Nah, apakah masih ada manfaatnya apabila kita berhenti merokok di usia dewasa dok? Silakan. Baik Mbak Ina dan sobat mata semuanya. Jadi seseorang yang sudah terpajan asap rokok dalam waktu yang jangka panjang Mbak Ina tentu akan memberikan dampak yang negatif terhadap pernapasannya, paru terutama gitu ya. Tapi apakah ada manfaat bila berhenti? Tentu ada Mbak Rina. Karena efek atau dampak buruk yang didapatkan oleh seseorang perokok itu sangat bergantung dengan berapa banyak
pajanan asap yang dia terima. Jadi kalau dia sudah merokok sejak kecil, kalau sudah di usia dewasa dia berhenti, tentu dia akan mengurangi perburukan di masa depan. Nah, dan akan beda halnya dengan orang yang masih tetap mempertahankan budaya merokok hingga masa tuanya, Mbak Rina. Itu secara kualitas hidup akan berbeda, kemudian secara fungsi pernapasan juga akan sangat berbeda, Mbak Rina. Jadi nggak usah takut ya, kapanpun sebaiknya secepat mungkin untuk bisa lakukan pemberhentian merokok itu sendiri. Benar. Jadi sekarang ini sudah begitu banyak cara untuk berhenti merokok ya. Jadi teman-teman yang masih merokok jangan berkecil hati, karena teman-teman tidak sendirian. Teman-teman akan ditemani oleh orang-orang yang peduli, terutama dari pihak keluarga, pihak perawatan, rumah sakit atau dokter gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin berhenti merokok dapat segera berkonsultasi dengan dokter setempat gitu ya. Nanti akan diberikan beberapa cara bagaimana tips bisa berhenti merokok dengan sempurna, Mbak Rina. Nah, baik. Nah, Dok, kalau seseorang baru coba-coba merokok tapi belum kecanduan, apa yang harus dilakukan ya agar dia benar-benar berhenti untuk merokok gitu, Dok? Oke, jadi yang pertama adalah seseorang itu akan mengikuti atau menghindari sesuatu kalau dia mengetahui apa manfaat mudaratnya, Mbak Rina. Kalau dia bisa melihat ada nggak sih manfaat merokok, mungkin bagi sebagian orang rokok itu ada manfaatnya karena memang di penelitian menunjukkan bahwa nikotin ada memberikan manfaat seperti ada efek relax dan seterusnya ya. Tapi kalau kita baca penelitian secara lebih luas, dampak negatifnya jauh lebih besar dibandingkan manfaat kecil yang dia dapatkan. Jadi kalau orang yang sudah keburu kecemplung nih merokok, Marina ya, memang biasanya itu orang coba-coba rokok itu dari lingkungan. Yang pertama dilakukan adalah sebisa mungkin hindari pajanan yang sedang merokok. Jadi kalau misalnya lagi hangout, lagi ngobrol sama teman-temannya, kalau teman-temannya sedang merokok ya minta izin aja dulu untuk menghindari, karena kalau misalnya bertahan di lokasi perokok tersebut secara tidak langsung pelan-pelan akan tertarik untuk mencoba 1-2 batang terus akhirnya ketagihan. Jadi lebih baik menghindari ya perkumpulan dari teman-teman yang menggunakan rokok itu sendiri ya, Dok ya. Nah, Dok, sekarang saya mau bertanya mengenai sekarang kan anak muda itu happening banget ya, nggak usah ngerokok deh, tapi rokok elektrik atau vape itu lebih aman, Dok, dari rokok yang sesungguhnya, Dok? Oke, Mbak dan Sobat Permata, memang banyak yang beranggapan bahwa vape atau rokok elektrik atau sekarang lagi zamannya pods itu ya, mereka merasa bahwa itu lebih aman dibandingkan rokok ya, rokok konvensional atau rokok tembakau. Namun pada kenyataannya begitu banyak penelitian yang membuktikan bahwa ternyata baik itu vape, baik itu pods, pokoknya intinya rokok konvensional dan rokok elektrik sama bahayanya, Mbak Rina. Ya, memang dulu semangat awalnya diproduksi vape itu adalah sebagai salah satu upaya untuk seseorang dapat berhenti merokok. Nah, tapi pada kenyataannya setelah diteliti itu juga nggak berhasil, Marina. Jadi akhirnya memang beberapa orang itu berhenti merokok tapi pindah ke vape, atau ada juga rokok konvensional ya, vape ya. Akhirnya dia menambah risiko pajanan zat-zat berbahaya ke tubuhnya, Mbak Rina. Iya, padahal vape itu nggak ada manfaat atau nggak ada kandungan tembakaunya ya, Dok, tapi tetap berbahaya gitu ya, Dok? Benar, karena yang perlu kita ketahui bahwa yang berbahaya nggak cuma tembakau, nggak cuma nikotin, tapi kan juga ada benzena, ada juga zat-zat kimia lain yang juga sangat berbahaya dan mengganggu sistem kesehatan kita, Mbak Rina. Nah, Dr. Januar, ada nggak sih terapi atau bantuan medis yang bisa membuat orang untuk berhenti merokok gitu, Dok? Jadi, Mbak Rina, kalau kita bicara tentang upaya berhenti merokok, begitu banyak cara untuk seseorang bisa berhenti merokok. Jadi bisa kita bagi dua, secara terapi non farmakologis tanpa obat-obatan atau dengan farmakologis. Memang pada fase awal kita sarankan tanpa obat-obatan. Tapi itu lagi-lagi tergantung seberapa parah kecanduan seseorang terhadap rokok selama ini, Mbak Rina. Biasanya semakin tinggi tingkat kecanduan seorang terhadap rokok, biasanya manfaat untuk diberikannya terapi obat-obatan akan lebih besar. Dan sekarang sudah sangat banyak yang beredar obat-obatan atau kita sebut sebagai terapi untuk berhenti merokok, Mbak Rina ya. Yang sudah masuk ke Indonesia itu salah satunya adalah kita sebut sebagai NRT atau nicotine replacement therapy. Jadi sudah ada obat farmakologis atau obat-obatan yang bisa membantu seseorang untuk berhenti merokok. Menariknya, obat-obat ini yang diproduksi tidak seperti obat pada umumnya. Jadi tidak seperti obat yang kita bayangkan ya, pil, sirup ya, tapi ini dalam bentuk ini permen karet.
Jadi ada permen karet jadi arti dalam bentuk permen karet sehingga ini akan sangat memudahkan untuk seseorang yang ingin berhenti merokok, Mbak Rina. Ya, jadi sensasi yang biasa digantikan oleh rokok itu dengan mengunyah permen karet itu sendiri gitu ya, Dok ya. Oh iya, menarik sih, Dok. Jadi itu teman-teman apabila ada dari teman-teman atau sobat permata yang ingin berhenti merokok dapat datang ke kita, Mbak Rina ya, ke Sakit Permata Cibubur. Nah, jadi setiap individu itu akan beda-beda, Mbak Rina, karena faktor sosioekonomi berbeda, kemudian faktor kebiasaan berbeda. Nanti sebelum kita mulai menerapkan program, di awal program kita akan mencari terlebih dahulu seperti apa tingkat kecanduannya, tingkat adiksi si orang tersebut, kemudian sejak kapan dia mulai merokok, kemudian berapa banyak dia merokok sehari, apa jenis rokok yang dia gunakan selama ini, apakah rokok konvensional, apakah itu rokok elektrik, atau keduanya, gitu ya. Nanti kita juga akan menyesuaikan dengan seperti apa tingkat motivasi seorang dalam berhenti merokok. Ada orang yang sudah sangat ingin berhenti merokok, bahkan beberapa orang sudah coba berhenti merokok secara personal tapi gagal, Marina. Nah, mungkin karena lingkungannya tadi yang dikatakan. Makanya kita perlu mengukur setiap individu berbeda-beda. Kalau misalnya orang sudah pernah mencoba berhenti merokok, tentu akan berbeda dengan orang yang baru pertama kali ingin coba berhenti merokok. Nah, itu sangat-sangat subjektif, Marina. Oke. Jadi ada wawancara dulu di awal gitu ya, Dok ya, untuk menentukan terapi apa yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Mungkin gitu ya. bukan wawancara, lebih ke ngobrol sih. Oh, ngobrol. Jadi kita santai gitu santai ya, aja. Dok. Kita ngobrol apa ya, bisa dengan pasangannya kalau ada, atau ya dengan dokter sendiri juga bisa. Oh iya, benar, Dok, karena peran dari lingkungan itu berpengaruh juga ya, Dok ya. Oke. Jadi sahabat Permata, kalau mau konsultasi bisa juga dibawa orang terdekat gitu ya, Dok ya. Bisa. Biar memotivasi gitu ya, Dok. Jadi bisa semakin kuat keinginan untuk berhenti merokok itu sendiri ya, Dok ya. Bagus. Lanjut lagi ya, Dok ya. Boleh. Nah, Dokter Januar, sekarang kan banyak sekali ya iklan rokok yang menyasar anak muda itu secara halus, baik mungkin dari rasanya, dari bentuknya gitu ya, Dok ya. Nah, bagaimana menurut dokter itu kita menghindari jebakan tersebut, Dok? Silakan, Dok. Baik, makanya Marina, tahun 2020 ini WHO mencanangkan tema unmasking the pill, gitu ya. Jadi kita coba mengetahui seperti apa strategi produsen rokok dalam menarik konsumen. Memang semakin ke sini namanya produk, apapun produk, baik itu sepatu, fashion, segala macam, pasti akan mencoba mencari konsumen yang lebih besar, gitu ya. Nah, dalam hal rokok elektrik sekarang itu produsen sudah memberikan rasa baik itu di vape-nya, di pouch, gitu ya. Kemudian dengan kemasan yang begitu menarik. Ya, kita sering melihat kadang mbak-mbak kok kayak flash disk ya, padahal bukan flash disk. Gantungan ya di. Nah, maka itulah strategi pemasaran yang diterapkan oleh produsen. Nah, kita sebagai orang yang peduli terhadap kesehatan, kita juga harus bisa lebih mawas diri. Apapun produk yang ditampilkan atau yang dipasarkan di luar sana, kita harus mengetahui apa manfaat dan mudarat, Mbak Rina. Kalau kita bisa mengetahui manfaatnya apa, mudaratnya apa, insya Allah kita akan lebih bisa menjaga diri kita. Seperti rokok konvensional, kemudian vape, pouch maupun sejenisnya, memang ada manfaatnya, tapi lagi-lagi mudaratnya lebih besar, sehingga itu harus kita hindari demi kebaikan kita bersama. Nah, untuk tips yang terakhir nih, Dok, menurut Dokter Januar selaku dokter paru ya, gimana sih biar pasien itu benar-benar konsisten berhenti merokok? Silakan, Dok. Oke, baik Mbak Rina dan sobat mata semuanya, memang untuk berhenti merokok itu butuh usaha, Mbak Rina ya, butuh usaha. Yang sangat dibutuhkan adalah ada keinginan, ada motivasi. Jadi kalau dalam diri individu tersebut sudah ada keinginan untuk berhenti merokok, itu insya Allah itu suatu pintu udah terbuka, Mbak Rina. Itu udah terbuka untuk kita melangkah ke langkah berikutnya sampai benar-benar bisa berhenti merokok. Secara garis besar kita punya 3 cara umum untuk berhenti merokok. Bisa dengan berhenti seketika, bisa dengan cara mengurangi jumlah batang rokok per hari, bisa dengan mencoba menggeser jam rokok pertama. Itu secara garis besar. Namun terkadang subjek atau individu tidak bisa berhenti merokok sendirian. Dia butuh pendampingan, baik pendampingan orang terdekat, suami, istri, sahabat, segala macam, dan juga terkadang tidak sedikit yang butuh bantuan medis, Marina.
tips berikutnya adalah kita seorang perokok yang harus kita pikirkan adalah kita tidak hanya memikirkan apa kenikmatan yang kita rasakan, tapi kita pikirkan untuk jangka panjangnya. Apa efek bagi kita sebagai perokok dan apa efek bagi orang terdekat kita, terutama anak istri. Ya kita tuh sudah banyak dengar berita Marina ya, begitu banyak anak kecil atau perempuan yang terkena pajanan ini ya. Benar, seperti yang tadi kita bahas di depan Marina, bahwa dari 8 juta kematian per tahunnya, itu 1,3 juta itu adalah perokok pasif atau yang terhandsmoke. Jadi orang-orang yang tidak merokok secara langsung, tapi juga dampaknya juga sangat besar terhadap orang yang terpajan asap rokok jangka panjang. Iya. Seperti yang tadi Dokter Januar katakan ya, ini banyak banget mudorotnya. Jadi lebih baik dihindari begitu ya. Oke. Masya Allah sahabat Permata ya, cukup memberikan informasi yang bermanfaat sekali Dokter Januar pada hari ini. Nah, tanpa terasa kita sudah di akhir penghujung acara peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Nah, Dokter Januar mungkin ada pesan untuk sahabat Permata, Dok. Monggo silakan, Dok. Oke, baik Marina. Sahabat Permata semuanya, terutama bagi teman-teman yang masih ngerokok, nge-vape gitu ya. Kita sudah mengetahui begitu banyak dampak negatif terhadap tubuh si perokok maupun keluarga gitu ya. Jadi kalau kita benar-benar mencintai anak istri kita benar-benar mencintai diri kita, ayo berhenti merokok sekarang juga. Biar teman-teman butuh pendampingan, silakan konsultasi ke dokter di Rumah Sakit Permata Cibubur. Baik, Masya Allah, sangat banyak sekali manfaat yang telah kita dapat dari Dokter Januar ya. Semoga sahabat Permata bisa mendapatkan informasi seputar tema kita hari ini. Apabila sahabat Permata membutuhkan konsultasi lebih lanjut, boleh ya ke Dokter Januar ya. Beliau ada praktek di Rumah Sakit Permata Cibubur. Cukup telepon saja ke 28671144 atau ke 0811808835. Sekali lagi Dokter Januar, terima kasih banyak waktunya. Untuk sahabat Permata, stop merokok, mulai hidup sehat mulai hari ini. Oke, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.